Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu mode pengelamatan. Mode pengelamatan adalah bagaimana cara menunjukkan dan mengelamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengelamatan diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode, kode operasi, dan alamat. Setiap mode pengelamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengelamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, immediate addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Selanjutnya, kita masuk mengenai teknik dalam model pengelamatan. Yang pertama ada immediate addressing atau pengelamatan segera. Mode pengelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Yang kedua, direct addressing atau pengelamatan langsung. Direct addressing merupakan mode pengelamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Yang ketiga, indirect addressing atau pengelamatan tak langsung. Mode pengelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengelamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 bit lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Selanjutnya, register addressing atau pengelamatan register. Mode pengelamatan register mirip dengan mode pengelamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi meregister memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Selanjutnya, register indirect addressing atau pengelamatan tak langsung register. Mode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengelamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengelamatan tidak langsung. Keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat diferensi makin banyak. Dalam satu siklus, pengambilan dan penyimpanan mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung. Selanjutnya, displacement addressing. Mode pengelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 bit lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Selanjutnya, stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear. Push down list, last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. BTIR ditambahkan ke puncak dengan stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Ini selanjutnya adalah gambar dari immediate addressing atau pengelamatan segera ya Bu. Terus ini yang gambar dari direct addressing atau pengelamatan langsung. Selanjutnya gambar dari indirect addressing atau pengelamatan tak langsung. Yang keempat register addressing atau pengelamatan register. Yang kelima ada register indirect addressing atau pengelamatan tak langsung register. Yang keenam ada displacement addressing dan yang terakhir adalah gambar dari stack. Selanjutnya, mode pengelamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengelamatan ini meliputi teknik-teknik yang tadi, Bu. Dan latar belakangnya yaitu pada masa globalisasi ini, era akan semakin canggih. Ini di mana dalam teknologi sangat berkembang pesat, khususnya komputer. Komputer dirancang untuk mempermudah dalam pekerjaan manusia. Dimulai dari pengenalan komputer Pentium, 1, 2, 3, 4, dan sekarang yang lebih baru lagi yaitu laptop.
Semua evaluasi komputer tersebut bertujuan untuk melengkapi komputer Pentium yang sebelumnya. Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, tentunya kita harus mengerti bagaimana cara kerja, juga mengerti bagian-bagian dalam komputer tersebut agar tidak hanya mampu menggunakan namun juga mampu mengatasi masalah apabila terjadi sesuatu dengan komputer kita untuk kita belajar organisasi komputer. Mungkin sekian dari penyampaian materi saya yang ketiga ini, Bu. Saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat.